Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Cerita Tukang Jahit. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Pendakian Atap Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan part kedua. Tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya. Tetapi ada kendala yang harus gue pikirkan sebelum ikut bareng si Buluk dan yang lainnya muncak. Lutut yang belum sembuh total ditambah rasa ngilu yang sering datang membuat rasa sakit ketika kakiku diluruskan. Coba kompres pakai air hangat man, pinta Bang Buluk. Percuma lu, kayaknya lutut bakalan sembuh kalau gue muncak bawa bini orang deh. Jawab gue sedikit bergurau. Setelah gue mencari tahu ke tetangga gue yang hobi main futsal, akhirnya dia menyarankan gue untuk memakai sebuah deker lutut sebagai pembalut pereda rasa nyeri. Seminggu sebelum pendakian menjadi waktu pemulihan lutut yang cedera, yang disebabkan oleh sledingan Stephen Jurig ketika gue melakukan pertandingan di Gunung Lawu beberapa bulan lalu. Singkatnya, seminggu setelahnya, waktu pendakian pun tiba. Meski gue tidak terlalu antusias mengikuti pendakian ini, tetapi gak jadinya gue dipaksa ikut oleh Bang Buluk. Ditambah si Buluk menerangkan bahwa sedang adanya tarif diskon tol yang bisa menghemat perjalanan dari Tangerang menuju Purbalingga. Malam itu, obat tidur yang gue konsumsi menjadi cerita perjalanan singkat dari Tangerang menuju Bambangan Purbalingga. Di mana harusnya gue menikmati perjalanan, justru harus mengalami mimpi buruk terkena kutukan karma Momoshiki Otsutsuki. Setelah sampai di Brebes, tiba-tiba Ola ngasih kabar jika dia sedang berada di Bekasi yang katanya asik banget sih. Ili, udah paling bener gue di rumah, malah ikut bareng sama mereka ke Selamat. Mulut gue mulai menggerutu kecewa. Waktu subuh menjadi waktu kedatangan kami di sekitar Bambangan Purbalingga. Beberapa dari kami menyempatkan untuk menunaikan ibadah salat subuh dan sebagainya memilih untuk memulihkan kanjutsu dengan cara melanjutkan tidur. Pagi pun mulai datang. Mentari seakan malu-malu untuk memunculkan sinarnya. Muka lu malu, ini mau hujan anjay, ucap Poyan yang sibuk mempacking ulang bawaannya. Meski cuaca sedikit kurang bersahabat, tetapi orang-orang yang ada di pendakian ini sudah teruji kualitas persahabatannya. Contohnya memberikan semua stok air ke gue untuk bekal pendakian. Lah, lu kira gue tukang galon yang mampu bawa air beberapa liter sampai ke atas sana? Ucap gue sembari menunjuk puncak Gunung Selamat yang tertutup awan. Lu salah tunjuk man, yang bener itu ke sana ke arah base camp. Kalau yang lu tunjuk itu rumah gedong yang di atasnya ada cewek lagi olahraga. Sambung Bang Buluk yang membenarkan arah Gunung Selamat berada. Kok lu tahu lu kalau tadi di sana ada cewek senam? Gue juga dari tadi ngeliatin bae. Setelah kanjutsu mulai terasa normal, kesiapan dan tenaga mulai terpacu kembali, ditambah kutukan Momoshiki Otsutsuki mulai membalut lutut kiri.
Akhirnya pukul 09.00 pagi, kami semua mulai bergerak menanjak melewati pos pendakian. Yang sebelumnya Bang Buluk sudah mengurus simaksi kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au azhala au yujhala alayya. Dan kami berdoa menurut keyakinan dan agama Islam. Hamparan ladang paman yang luas, ditambah suara knalpot bising kendaraan roda 2 mulai terlihat menyambut kedatangan kami untuk tidak menaiki ojek pendakian sampai pos 1. Memang adanya ojek pendakian memberikan nilai plus dan minusnya. Mungkin nilai plusnya bisa membantu para pendaki mempersingkat waktu dan meminimalisir tenaga yang keluar selama pendakian dan membantu mengembangkan ekonomi warga lokal. Adapun nilai minusnya mungkin adanya penyebab polusi udara yang diciptakan dari kendaraan itu sendiri. Bahkan hal yang parah yang akan terjadi mungkin jalur pendakian akan sedikit rusak karena jejak roda kendaraan motor yang sering berlalu lalang. Gondrong doang tapi naik ojek. Terdengar suara Edward berucap barisan depan. Gondrong doang tapi gak jadi kang ojek, sambung gue menimpal ucapan Edward. Kabut mulai terlihat naik membungkus langkah kami semua. Beradu pacu berjalan bergantian dengan ojek pendakian menjadi pelengkap perjalanan kami menuju pos 1. Pos 1 sengaja kami cuekin. Kami memilih untuk melanjutkan pendakian menuju pos 2. Akan tetapi cuaca mulai sedikit berubah menjadi gelap. Awan mendung sering mendatangkan suara petir kakek Zeus yang tak kunjung memberikan kami kali 500 meledak. Sesampainya kami di pos 2, bekal minum mulai dikeluarkan dari kartu keluarga. Maksudnya mulai dikeluarkan dari tas carrier yang dibawa kami. Benar saja hujan mulai mengguyur rimba hutan Gunung Selamet. Satu persatu kami mulai sibuk memakai ponco di pinggir trek pendakian. Setelah ponco dirasa menutup sebagian badan kami, akhirnya kami bergegas untuk melanjutkan pendakian dengan rintikan hujan. Tiba-tiba ada satu pendaki pria yang berjalan menunduk melewati kami dengan keadaannya yang basah kuyup. "Bang, kenapa ponconya gak dipakai? Terlalu beresiko bang kalau badan kita basah ketika muncak kayak gini," pinta Bang Bulu ke orang tersebut. Tetapi anehnya orang itu hanya diam, menunduk sambil terus melanjutkan pendakian. Oke, sekian ceritanya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Saya akan lanjutkan di part ketiga. Bagi kalian yang suka cerita ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan share. Dan perlu juga untuk mengklik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Bagi kalian yang tidak suka video-video dari channel ini, gak apa-apa. Jangan menekan tombol like, subscribe, komen, ataupun share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.